Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosida. Semoga hari ini kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu komposisi dan inverse fungsi. Nah, pada hari ini kita akan belajar khusus inverse fungsi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan syarat agar suatu fungsi memiliki rumus fungsi inverse. Kemudian yang kedua, menentukan rumus fungsi inverse dari suatu fungsi. Kemudian yang ketiga, menentukan inverse dari fungsi komposisi. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran yaitu inverse fungsi, kita harus mengingat dahulu nih sifat-sifat suatu fungsi. Adakah yang mengetahui sifat-sifat suatu fungsi itu apa aja? Sifat suatu fungsi itu ada 3, yaitu yang pertama injektif. Nah, fungsi injektif dapat didefinisikan ketika domain memiliki tepat satu pasangan di kodomainnya, atau setiap kodomain harus memiliki satu pasangan di kodomain. Nah, pasangan di kodomainnya ini tidak boleh sama. Kemudian yang kedua yaitu fungsi subjektif. Fungsi subjektif dapat didefinisikan ketika domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Namun kalau di fungsi subjektif ini pasangan di kodomainnya boleh sama. Kalau di injektif tadi kan pasangan di kodomainnya itu tidak boleh sama. Kemudian yang ketiga itu fungsi bijektif. Nah, apa sih fungsi bijektif itu? Fungsi bijektif itu adalah fungsi gabungan antara fungsi injektif dan fungsi subjektif. Jadi fungsi bijektif adalah setiap domain harus memiliki tepat satu pasangan, tidak boleh sama pasangannya yang ada di kodomain. Jadi gabungan ya, kalau di injektif tadi tidak boleh sama, kalau di subjektif tadi boleh sama, tapi kalau di injektif tidak semua kodomain memiliki pasangan. Nah, yang di bijektif itu kodomainnya harus memiliki pasangan semuanya. Nah, kemudian lalu apa sih hubungannya fungsi-fungsi tadi, sifat-sifat fungsi itu terhadap inverse fungsi? Jadi pada inverse fungsi, fungsi bijektif menjadi salah satu syarat suatu fungsi itu dapat kita cari atau memiliki inverse fungsi. Nah, lalu apa sih inverse fungsi itu? Inverse fungsi atau dilambangkan dengan f pangkat min 1 adalah kebalikan dari fungsi fx yang juga merupakan sebuah fungsi. Jadi, fx itu dapat didefinisikan sebagai suatu inverse fungsi ketika fx itu merupakan suatu fungsi. Nah, jadi ketika fungsi f itu memetakan a ke b, maka fungsi inverse f itu memetakan b ke a. Jadi fungsi inverse itu kan kebalikannya. Kalau fungsi f itu a ke b, sedangkan kalau fungsi inverse itu b ke a. Nah, contoh, kita memiliki suatu fungsi 2x plus 1. Nah, ketika kita memasukkan x sama dengan 1, maka hasilnya range-nya itu 3. Kemudian kita masukkan domainnya itu x sama dengan 2, maka range yang kita dapatkan adalah 5. Begitupun untuk 3 kita masukkan, maka range-nya hasilnya 7. Nah, lalu jika kita menentukan inverse fungsi, kita memetakan dari b ke a. Jadi, kita menentukan rumus ketika x-nya itu sama dengan 3, maka nanti hasil yang terdefinisi itu sama dengan 1. Nah, untuk kasus ini, kita dapat menuliskan rumus fungsi inverse-nya yaitu x min 1 per 2. Karena ketika kita memasukkan x sama dengan 3, 3 min 1 per 2 itu hasilnya 1. Ya kan? Kemudian untuk 5 min 1 per 2 itu hasilnya 2. Kemudian 7 min 1 per 2 itu hasilnya 3. Nah, jadi kalau fungsi inverse itu, fungsi yang b ini dipetakan ke fungsi a-nya. Nah, lalu dapat kita definisikan bahwa ketika fungsi f memetakan a ke b dengan f, x, y, x elemen a dan y itu elemen b, inverse fungsi f dilambangkan dengan f pangkat min 1 adalah f pangkat min 1 y, x, di mana y elemen b dan x elemen a, atau f inverse itu memetakan dari b ke A. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu sifat inverse fungsi. Untuk sifat yang pertama,
suatu fungsi f memetakan a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse atau f pangkat min 1 memetakan b ke a jika dan hanya jika fungsi f tersebut merupakan fungsi bijektif atau fungsi yang memiliki tempat satu pasangan dan tidak bercabang. Kemudian, misalkan f pangkat min 1 adalah fungsi inverse fungsi f untuk setiap x elemen domain f dan y elemen range f, berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f pangkat min 1 y sama dengan x. Kemudian yang ketiga, jika f sebuah fungsi bijektif dan f min 1 merupakan fungsi inverse f, maka fungsi inverse dari f pangkat min 1 adalah fungsi f itu sendiri, disimbolkan dengan f inverse, kemudian diinverskan lagi, maka hasilnya adalah f. Jadi, ketika suatu fungsi itu sudah inverse, kemudian diinverskan lagi, maka hasilnya adalah fungsi tersebut. Kemudian, bagaimana cara menentukan inverse suatu fungsi itu? Terdapat beberapa langkah-langkah dalam menentukan fungsi inverse. Yaitu yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kemudian yang kedua, tuliskan x sebagai f pangkat min 1 sehingga f pangkat min 1 y sama dengan fy. Kemudian yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f pangkat min 1x. Nah, kita langsung ke contoh saja. Contoh, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Maka penyelesaiannya y sama dengan fx sama dengan 2x plus 6. Kita tulis dulu fungsi awalnya. Kemudian kita memisahkan bentuk x dengan bentuk fungsi y-nya. Maka yang variabel x-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka 2x sama dengan y per 6. Kemudian karena x ini masih 2x, maka tinggal x sama dengan y per 6 per 2. Maka hasilnya x sama dengan setengah y min 3. Dengan demikian, fungsi inverse x sama dengan setengah x per 3. Nanti pada kesimpulan, variabel y itu kita ganti lagi dengan variabel x, kemudian variabel x yang ini kita ganti dengan variabel inverse-nya. Nah, kemudian selanjutnya, ada juga inverse fungsi komposisi. Jadi, nggak hanya operasi fungsi komposisi saja ya, ada inverse fungsi komposisi. Dimisalkan f dan g merupakan fungsi bijektif. Inverse dari fungsi komposisi f bundaran gx adalah f bundaran g inverse x. Untuk suatu fungsi itu kan fungsi g memetakan a ke b. Kemudian fungsi f itu memetakan b ke c. Maka ketika f komposisi g, maka pemetaan dari a ke c. Nah, ketika kita akan menentukan inverse fungsi, maka arahnya pun berbalik. Jadi, kalau kita terdapat pemetaan dari C ke B, maka pemetaan tersebut adalah pemetaan F inverse. Kemudian untuk pemetaan B ke A adalah pemetaan G inverse. Jadi ketika pemetaan C ke A, maka pemetaan tersebut adalah pemetaan F komposisi G inverse. Nah, kita ambil contoh. Diketahui fx sama dengan x plus 6 dan gx sama dengan x min 1. Maka G inverse komposisi F inverse X adalah, nah kita lihat penyelesaiannya. F komposisi GX, jadi nanti terdapat dua cara dalam menyelesaikan inverse fungsi komposisi. F komposisi GX sama dengan F GX. Nah kita masukkan fungsi GX-nya, kemudian kita komposisikan dengan fungsi F-nya, maka X min 1 plus 6 sama dengan X min 5. Kemudian, F komposisi GX sama dengan X min 5. Maka, G inverse komposisi F inverse X sama dengan X min 5. Nah, lalu sifat inverse fungsi komposisi. Jadi, sifat fungsi inverse komposisi itu yang pertama, ketika F komposisi F inverse X sama dengan identitas X, untuk setiap X elemen domain fungsi F. Kemudian yang kedua, F inverse komposisi F X sama dengan identitas X untuk setiap X elemen range dari fungsi F. Kemudian yang ketiga,
F komposisi G inverse sama dengan G inverse komposisi F inverse. Kemudian G komposisi F inverse sama dengan F inverse dikali G inverse. Kemudian untuk F inverse kemudian untuk F komposisi G komposisi H inverse sama dengan H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse. Kemudian untuk F komposisi G inverse itu sama dengan Fx. Kemudian untuk F inverse komposisi komposisi G sama dengan G, fungsi G tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan inverse fungsi komposisi? Cara menentukan inverse komposisi fungsi itu ada dua, yaitu yang pertama, kita menentukan dulu rumus fungsi komposisinya, nanti di hasil akhirnya baru kita menentukan inverse-nya. Kemudian cara yang kedua, kita menentukan dulu inverse-nya dari masing-masing fungsi, kemudian baru dikomposisikan. Nah, kita ambil contoh untuk cara yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan x plus 3, kemudian fungsi gx 2x minus 1. Maka tentukanlah f inverse komposisi g inverse atau g komposisi f inverse. Penyelesaiannya yang pertama, kita mencari dulu inverse masing-masing fungsi. Yang pertama, untuk inverse fungsi fx itu x plus 3, maka fungsi inverse-nya x min 3. Kemudian untuk fungsi gx, fungsi inverse-nya dari 2x min 1 menjadi x plus 1 per 2. Maka komposisi f inverse dan g inverse yaitu, nah caranya sama seperti operasi pada fungsi komposisi, yaitu yang pertama kita menyelesaikan g inverse-nya dulu. Di sini kita tuliskan g inverse x plus 1 per 2. Nah lalu baru kita operasikan dengan f inverse-nya yaitu x min 3. Jadi x plus 1 per 2 min 3 sama dengan x min 5 per 2. Nah, lalu apa sih manfaat atau kegunaan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari? Pada bidang ekonomi, fungsi inverse itu digunakan pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemudian pada bidang kimia, fungsi inverse itu digunakan dalam menentukan waktu peluruhan dari suatu unsur. Kemudian pada bidang geografi dan sosiologi, inverse fungsi itu digunakan dalam melakukan optimasi dalam industri dan juga dalam perhitungan kepadatan penduduk. Kemudian yang keempat, pada ilmu fisika, inverse fungsi itu digunakan dalam persamaan fungsi kuadrat dalam menjelaskan suatu fenomena gerak. Nah, sekian untuk materi inverse fungsi. Terima kasih.